terus-menerus walaupun sedikit. Bisa kita contohkan, zikir pagi dan petang bisa kita lakukan. Sholat sunnah, rawatib kita bisa lakukan. Jadi walaupun sedikit, kita tetap melakukan hal-hal kebaikan setiap harinya. Setelah subuh kita bisa membaca Al-Quran. Walaupun satu lembar, tidak mengapa. Karena apa? Allah menyukai istiqomah walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Pemuda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang kiat istiqomah ba'da Ramadan. Di bulan Ramadan kita senantiasa menjalankan semua kebaikan yang wajib maupun yang sunnah. Jadi sebaiknya kita di luar bulan Ramadan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Karena apa? Allah menyuruh kita dalam surat ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, istiqomah di dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, dan terakhir istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Orang yang istiqomah ini mendapatkan keutamaan. Yang pertama, malaikat menghampirinya ketika menghadapi kematian. Yang kedua, malaikat berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Malaikat berkata lagi, jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan, yaitu anak, keluarga, dan harta serta utang. Allah yang akan menggantinya. Dan yang terakhir, malaikat mengabarkan, ia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Kiat istiqomah di luar Ramadan yang pertama adalah istiqomah dengan memperbanyak doa, karena Allah yang kuatkan hati kita. Rasulullah SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, sabbil qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi SAW seraya menjawab, Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jemari-jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kawan-kawan Pemuda TV, semoga kita senantiasa istiqomah di bulan Ramadan ini, dengan tetap melakukan kebaikan walaupun hal kecil seperti menyingkirkan duri di jalan ataupun memberi makan hewan ataupun memberi minum hewan. Yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amal itu langgeng. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak disahkan dengan ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama juga mengatakan, maka Allahi yabqa. Sesungguhnya sesuatu yang didasari dengan ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Jadi yang kedua adalah kita ikhlas senantiasa terus beribadah karena Allah tanpa embel-embel apapun. Contoh, untuk dilihat orang tua, untuk dilihat orang lain agar kita terlihat baik. Jadi itu tidak ikhlas namanya. Oleh karena itu kita akan senantiasa ikhlas di jalan kebaikan. Yang ketiga, beramal itu penting dan ajak walaupun sedikit dan beramal melihat kemampuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Habbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Jadi teman-teman Pemuda TV, kita senantiasa beramal terus-menerus walaupun sedikit.
bisa kita contohkan. Zikir pagi dan petang bisa kita lakukan. Sholat sunnah, rawatib kita bisa lakukan. Jadi walaupun sedikit, kita tetap melakukan hal-hal kebaikan setiap harinya. Setelah subuh kita bisa membaca Al-Quran. Walaupun satu lembar, tidak mengapa. Karena apa? Allah menyukai istiqomah walaupun sedikit. Yang penting kita setiap hari istiqomah dalam hal kebaikan, insya Allah akan senantiasa menjaga hati kita dalam lingkup agama yang baik. Yang keempat, rajin muhasabah atau koreksi diri. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin muhasabah diri. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagaimana cara mengoreksi diri sendiri? Yang pertama, mengoreksi diri adalah lalai dari amalan wajib. Yang kedua, mengoreksi diri apakah masih melakukan perkara haram. Yang ketiga, mengoreksi diri dari kelalaian. Yang keempat, mengoreksi yang diperbuat setiap anggota tubuh. Yang kelima, mengoreksi niat. Jadi senantiasa kita tuh mengoreksi segala amalan kita. Apakah niat kita sudah lurus? Apakah amalan kita sering kita lalaikan? Apa yang kita perbuat di anggota tubuh kita? Contoh mulut kita, apakah kita bisa jaga? Tangan kita, apakah bisa kita jaga? Pandangan kita, apakah bisa kita jaga? Jadi kita senantiasa mengoreksi apa yang kita lakukan setiap hari. Lebih baik mengoreksi diri sendiri itu sebelum tidur. Rasulullah pernah memberikan sunnah sebelum tidur kita mengoreksi diri. Memaafkan seseorang di waktu kita sebelum tidur. Dan yang kelima, memilih teman yang soleh dan di lingkungan yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-maru'u ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi, teman itu adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Agama kita dilihat dari teman kita. Bagaimana kita bergaul dengan teman kita. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, kita juga akan ikutan buruk. Jika kita berteman dengan orang baik, yang soleh, insya Allah kita akan dalam lingkup agama yang baik. Jadi, pernah diceritakan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berteman dengan pandai besi, dia akan bau seperti bau besi. Dan siapa yang senantiasa berteman dengan seorang penjual parfum, dia juga akan wangi, keikutan wangi dari parfum tersebut. Jadi senantiasa Pemuda TV, sahabat Pemuda TV, kita senantiasa memilih teman yang baik, agar apa? Agar kita senantiasa dalam jalan kebaikan yang Allah ridhoi. Segitu saja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan hasanah keilmuan kita, dan semoga senantiasa kita dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.